Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga malam ini dalam keadaan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudari, dalam situasi kita di rumah saja, maka belanja secara online sepertinya menjadi satu kebiasaan baru yang secara luas dilakukan oleh banyak orang. Bagi saya, kalau mau belanja online, khususnya melalui aplikasi, maka saya tentu akan melihat review, penilaian atau bintang dari pembeli lain terhadap toko maupun barang tersebut. Atau mungkin sebelumnya saya bahkan sudah pesan dari toko itu. Jika pelayanan-pelayanan sebelumnya bagus, barangnya berkualitas, maka tentu ketika saya hendak membeli atau memesannya kembali, saya akan memilih toko atau barang tersebut. Tapi jika ada toko atau barang yang hasil penilaian pembeli lain ternyata bintangnya hanya 1 atau penilaiannya jelek, maka tentu saya menghindar untuk membeli barang tersebut atau memesan dari toko itu. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan satu buah bukti untuk tahu, untuk percaya bahwa kita nggak akan kecewa nih membeli dari toko tersebut atau membeli barang yang ditawarkan di toko itu. Kita membutuhkan bukti-bukti dari pengalaman orang lain maupun dari pengalaman diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita akan pesan itu memang bisa dipercaya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita dalam pengalaman suka duka kita bersama dengan Tuhan? Mazmur 46 ayat yang kedua mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Pertolongan Tuhan telah terbukti. Pertolongan Tuhan terbukti di dalam kehidupan banyak orang, banyak tokoh-tokoh Alkitab, banyak orang-orang beriman di dalam sepanjang sejarah, dalam sepanjang zaman, di berbagai tempat yang telah merasakan, mengalami pertolongan Tuhan di saat kesesakan. Tuhan sungguh terbukti pertolongannya. Dan ketika kita melihat dan merenungkan kehidupan kita masing-masing secara pribadi, maka kita tentu akan menemukan juga bukti pertolongan Tuhan pada saat kita sedang mengalami kesesakan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, karenanya mari dalam kehidupan kita coba kembali menghayati pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ketika dulu mungkin kita pernah mengalami pergumulan dengan kondisi kesehatan kita, atau pergumulan dalam kondisi keluarga kita, atau pergumulan di dalam kondisi keuangan kita, atau pergumulan tentang pelayanan, tentang pekerjaan, tentang studi, tentang banyak hal. Lalu kembali mengingat pertolongan Tuhan yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Dan bukti pertolongan Tuhan bagi kita di masa kesesakan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita, harapan bagi kita untuk terus berjalan bersama Tuhan ke depan. Sehingga apapun yang saat ini dan apapun yang ke depan akan kita hadapi, dengan kesesakan, pergumulan, beban berat yang datang silih berganti, bahkan kita tahu pertolongan Tuhan sungguh telah terbukti. Dan Tuhan yang pernah menolong kita
Tuhan yang pernah menolong banyak orang lain adalah Tuhan juga yang akan menolong kita di dalam kesesakan dan pergumulan apapun yang kita hadapi. Tuhan kiranya terus menunjukkan bukti-bukti penyertaan, perlindungan, pertolongan bagi kita di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang Tuhan di malam hari ini dalam doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah dan selalu dan akan menolong kami di dalam pergumulan dan kesesakan kami. Seperti Engkau juga ya Tuhan telah menolong kami dalam pergumulan-pergumulan kami yang lalu. Dan Engkau juga yang telah menolong setiap umat-Mu yang berseru-seru kepada Engkau memohon pertolongan. Dan Engkau menjawab, memberikan jalan keluar, menguatkan umat-Mu di dalam kesesakan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa doa kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mendengar doa kami. Engkau juga ya Tuhan yang menjadi tempat puji dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami berdoa pada saat ini untuk umat-Mu yang bergumul, yang berada dalam kesesakan karena situasi COVID-19 yang menimpa umat-Mu maupun keluarga atau teman dan sahabat. Kami berdoa ya Tuhan biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan bahkan jalan keluar yang tepat dan terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Oma Amelia dalam perawatan di rumah sakit, serta Ibu Teresia bersama keluarga dalam isolasi mandiri. Kami berdoa untuk Ibu Sunarti, Mama Penatua Erita dalam perawatan COVID di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Adi Wirawan Marjuadi di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Budiarto di dalam isolasi mandiri. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Kris Priyanto di Solo, orang tua dari Penatua Ika yang isolasi mandiri. Kami berdoa untuk anak kami, Hansel, dan ayahnya Bapak Edi Setiawan dalam isolasi mandirinya. Kami berdoa untuk Ibu Herda dan keluarga, yaitu adik dari Oma Melani. Allah yang Maha Kasih, dalam pergumulan COVID bagi saudara-saudari kami ini, biarlah kiranya mereka memperoleh kesembuhan, daya tahan, dan semangat. Tuhan berkati makanan, minuman, ruangan yang mereka pakai dalam rumah sakit maupun isolasi mandiri mereka. Kiranya semuanya Tuhan kuduskan menjadi tempat terbaik untuk membawa pemulihan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi sakit mereka. Pendeta Roni Nathanael di dalam perawatan tulang punggungnya. Kami berdoa juga untuk Penatua Henry Darmawan dalam perawatan di Bandung. Tuhan biarlah Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan serta pemulihan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berita duka atas berpulangnya Mama terkasih dari Penatua Henry di Serpong. Biarlah kiranya Penatua Henry Darmawan bersama dengan seluruh keluarga besar memperoleh kekuatan dan penghiburan di masa-masa ini. Dan semua proses kedukaan ini dapat dijalankan dengan baik, memberikan kekuatan bagi keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah Engkau yang terus memberikan kami kekuatan dan pemulihan, serta kehidupan yang terus dapat saling peduli dan tolong-menolong di dalam situasi saat ini. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka dari korban Sriwijaya, serta tim-tim evakuasi, dan setiap petugas yang menolong agar segala proses berjalan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk PPKM Jawa Bali. Biarlah kiranya semua berlangsung dengan hikmat Tuhan
Dan juga kiranya seluruh proses vaksinasi dapat terus berjalan dengan baik. Distribusi dan pelaksanaan, sosialisasi semuanya menghasilkan satu kerjasama yang akan terus menolong bangsa kami menjadi lebih kuat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seminar mengenai vaksin esok hari yang akan dilaksanakan oleh GKI Gading Indah dan Klinik Gria Kasih Indah. Kiranya dapat menjadi satu pengetahuan dan penguatan bagi setiap kami untuk mengetahui apa yang terjadi dalam situasi vaksinasi dengan semua fakta yang ada. Tuhan berkati pembicara esok hari dan sekiranya segalanya berlangsung dengan anugerah dan pelindungan Tuhan. Tuhan berikan kelancaran bagi jaringan-jaringan yang akan digunakan. Tuhan, inilah doa kami di malam ini. Kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Engkau terus menjaga dan menyertai kami. Pimpin kami di malam hari ini dan dalam sepanjang kehidupan kami, agar segalanya menjadi baik adanya karena Engkau yang tetap hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah kumpulkan bukti-bukti pertolongan Tuhan. Bahkan ceritakanlah, saksikanlah bukti-bukti pertolongan Tuhan kepada hidup ibu bapak saudara-saudari, kepada banyak orang. Ceritakan tentang kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam pertolongan, dalam kesesakan yang sangat terbukti. Selamat malam, Tuhan memberkati.